Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi resensi novel. Eee, di sini yang pertama ada pengertian. Dalam bahasa Latin, resensi atau resensi artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi memiliki arti pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Tindakan meresensi memiliki arti memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, membahas atau mengkritik buku. Jadi resensi ialah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai buku, baik non-fiksi maupun fiksi, suatu karya sastra, cerpen, novel, drama, film, atau puisi. Jadi gini, eee, resensi itu adalah memberikan ulasan. Sama halnya dengan kalau misalnya kamu sudah nonton film, kamu pergi nih ke bioskop, terus kamu nonton kemudian, keesokan harinya kamu bercerita sama temennya, "Tahu nggak kemarin gua nonton nih, filmnya seru banget." Mulai dari kamu memberikan sinopsis, pemainnya siapa, karakternya bagaimana, sehingga teman kamu, "Oh ya, kayaknya seru deh." Akhirnya dia tertarik dan dia menonton film tersebut. Atau misalnya kamu menonton sinetron di, televisi, kemudian besoknya kamu cerita, "Ih, nonton nggak tadi malam, film sinetron ini tuh seru tahu, begini 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 ceritanya, orangnya ini, tokohnya ada siapa saja, alurnya bagaimana." Kamu ceritakan, sehingga teman kamu tuh ingin menonton, sinetron tersebut dan akhirnya teman kamu terpengaruh dan akhirnya menonton. Nah, itu juga sama, itu memberikan ulasan atau meresensi, tapi resensinya resensi film. Jadi tanpa kamu sadari, kamu sering meresensi, tapi melalui lisan. Jadi kamu selalu bercerita atau kamu setelah membaca novel, kamu ceritakan sama temennya, "Ih, novel ini seru banget, mulai dari, alur ceritanya, tokohnya ada siapa, akhirnya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa." Nah, itu kamu secara tidak langsung telah memberikan ulasan pada novel tersebut ya. Jadi saya yakin, kalian di antara kalian tuh pasti pernah yang namanya meresensi, entah itu meresensi novel atau film. Pasti kebanyakan, film ya dibandingkan novel, karena jarang anak-anak sekarang membaca novel. Jadi, mungkin resensi novel itu agak jarang kalau bukan tugas dari sekolah, tapi kalau resensi film tanpa sadar kamu selalu memberikan ulasan kepada teman-temannya. Seperti itu ya. Jadi, resensi itu adalah memberikan ulasan penilaian baik buruknya, penilaian kepada, isi buku yang diresensi, seperti itu. Kemudian tujuan resensi, yang pertama memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dalam suatu karya. Jadi memberikan informasi mendalam, maksudnya apa? Mulai dari tokoh, mulai dari sinopsisnya, kemudian ada unsur intrinsik, ekstrinsiknya. Unsur intrinsik, unsur dari dalam, ekstrinsik dari luar, ada apa saja, itu kamu diulas atau kamu dijelaskan, memberikan informasi kepada yang belum membaca novel tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran kepada masyarakat, apakah karya yang diresensi ini merupakan suatu karya yang bermutu atau tidak. Jadi ada gambarannya nih, kalau di resensi itu kita bisa memberikan penilaian kelebihan dan kekurangannya, baik buruknya. Nanti kan kalian memberikan simpulannya, "Oh, buku ini bagus dibaca oleh, eee, anak berusia atau oleh orang dewasa," misalnya, atau oleh remaja misalnya, itu bisa kamu sampaikan gitu, jadi kelayakan mutu bukunya. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran kepada masyarakat apakah buku itu layak untuk dibaca. Tadi ya, buku ini bagus untuk dibaca karena mengandung, atau karena, di dalamnya terdapat, motivasi atau terdapat, pengetahuan mengenai kerja keras atau apa gitu, itu kamu bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, seperti itu ya. Ini jadi tujuan resensinya ada 3. Selanjutnya, di dalam resensi itu harus ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam buku. Jadi dari dalam novelnya, unsur intrinsik jangan sampai lupa. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam buku. Dari dalam ya, dari dalam, unsur dari dalamnya. Yang pertama ini ada tema. Tema ialah suatu unsur dalam karya sastra yang menjadi pokok masalah atau pokok pikiran dari pengarang melalui karya
intrinsik-intrinsik-nya, jalan cerita. Jadi temanya ini, pernah ya kita bahas, kalau tidak salah pernah deh kita bahas tema itu berbeda dengan judul. Ingat, temanya beda dengan judul. Kalau misalnya judulnya itu adalah, Laskar Pelangi. Judulnya Laskar Pelangi. Temanya apa? Temanya pendidikan. Nah, itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara judul dengan tema. Jadi kalau misalnya temanya judulnya apa ya, yang ada yang Habibur Rahman itu ada tuh, saya lupa judulnya. Oke deh, ayat-ayat cinta, ininya ayat-ayat cinta. Temanya apa? Bisa religi, bisa percintaan, seperti itu ya. Itu kan percintaan, yang betul-betul, dalam lingkup, keagamaan ya, gitu. Nah, itu temanya. Jadi tolong harus dibedakan mana judul, mana tema. Nah, kemudian tema itu luas ya, tema itu, ada yang namanya pendidikan, kehidupan, kemudian ada tema sosial, kemudian ada tema keagamaan, religi, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh ialah individu yang mengalami berbagai peristiwa di dalam cerita. Jika dilihat dari fungsi, penampilan tokoh dapat pula menjadikan dalam tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ya, jadi gini, tokoh itu adalah orang-orang yang ada di dalam cerita. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, ya. Ada tokoh figuran. Nah, kalau misalnya tokoh ini terbagi menjadi 3, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis ialah tokoh yang memiliki watak tertentu dalam segi kebenaran, baik hati, jujur, setia, penyayang, dan lainnya. Itu adalah tokoh protagonis. Biasanya kalau protagonis itu yang selalu dianiaya ya, kalau di Indonesia, film-film Indonesia atau sinetron-sinetron Indonesia, itu sering protagonis itu yang dianiaya gitu, itu adalah protagonis. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bertentangan dengan protagonis. Misalnya kayak pemarah, jahat, sikapnya buruk, itu adalah antagonis. Jadi biasanya kayak yang jahat-jahat itu pasti jatuhnya ke antagonis. Kemudian yang ketiga ada tritagonis, ialah tokoh yang selalu menjadi penengah dan sering dimunculkan sebagai tokoh orang ketiga. Jadi kalau tokoh tritagonis ini, dia itu tidak membela posisinya itu, dia tidak sebagai orang jahat, tidak sebagai orang baik juga. Maksudnya dia adanya di posisi tengah-tengah. Jadi tidak menonjol. Misalnya kalau di dalam novel ada protagonis, kemudian ada jahatnya, antagonis, ada nih teman-temannya atau gurunya. Misalnya di sekolah ya, temanya sekolah misalnya. Ada gurunya. Nah, gurunya itu adalah tritagonis. Kalau walaupun sering muncul, tapi dia tidak punya tokoh yang terlalu kuat, misalnya kuatnya itu antagonis atau protagonis, seperti itu ya. Itu adalah tokohnya. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur merupakan jalan cerita dimulai dari tahap perkenalan, penanjakan, klimaks, anti klimaks, hingga tahap paling akhir yaitu penyelesaian. Terdapat 2 macam alur, yaitu alur maju dan mundur. Mohon maaf, sebenarnya ada 3 ya. Alur maju, alur mundur, dan yang ketiga alur campuran, yaitu maju mundur. Maksudnya seperti apa? Kalau alur maju, itu artinya kamu menceritakan masa sekarang sampai ke depannya. Maksudnya, misalnya diceritakan, saat ini saya sebagai siswa kelas 12. Nah, saat ini berarti itu adalah alur maju. Artinya, dia hanya menceritakan masa dia saat ini, dari kelas 12 sampai nanti kelulusan misalnya. Kalau alur mundur itu artinya menceritakan masa lalu. Misalnya 2000 saat ini saya kelas 12, saya mengalami hal-hal buruk pada tahun 2010. 2010 saya begini begini begini, diceritakan dari masa 2010 itu diceritakan. Itu kemudian kamu seperti Laskar Pelangi. Kalau kamu tahu pernah nonton film Laskar Pelangi atau membaca novel Laskar Pelangi, itu alurnya alur mundur. Jadi dia setelah dewasa, kemudian dia menceritakan masa lalu dia ketika kecil. Nah, itu adalah alur mundur, jadi menceritakan masa lalu. Kalau alur campuran, maju mundur, jadi kamu menceritakan masa sekarang. Tiba-tiba di tengah-tengah kamu flashback ke belakang, kamu ceritakan masa lalu kamu,
pada tahun 2010 saya melihat dia dengan bla 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 bla, atau saya mengalami yang namanya broken home, ini. Kemudian kamu maju lagi ke 2020, balik lagi ke 2015, balik lagi ke 2020. Nah, itu adalah alur maju mundur, jadi campuran. Jadi bisa ada di masa sekarang, kemudian flashback, balik lagi, flashback, balik lagi. Seperti itu. Itu adalah alur campuran ya. Kemudian yang berikutnya ada latar. Latar merupakan background cerita yang dibuat. Ada 3 jenis latar yang membangun sebuah cerita, yaitu latar waktu, tempat, dan latar suasana. Nah, latar waktunya itu seperti menunjukkan waktu, saat ini, saat itu, kala itu, masa itu, pagi hari, siang hari, sore hari, senja, atau ketika malam, menjelang pagi. Nah, itu adalah latar waktunya, atau menggunakan waktu pukul 08.00 itu juga latar waktu ya, menunjukkan waktu. Kemudian ada juga pada tanggal sekian, itu juga merupakan latar waktu. Kemudian ada latar tempat. Latar tempat di sini menunjukkan suatu tempat. Di desa, di sekolah, di rumah, di taman, kemudian di taman hiburan, atau di tempat bermain, itu adalah nama-nama tempat. Jadi kalau misalnya menunjukkan tempat, berarti masuk ke latar tempat. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana bagaimana dengan suasananya? Apakah suasananya menyenangkan, mencekam, atau sejuk, misalnya panas, dingin, itu kan adalah latar suasana. Suasananya seperti apa? Atau horor, ceria, misalnya, itu adalah latar suasana. Suasananya seperti apa, ya, itu latar. Kemudian yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan rangkaian kata-kata yang diciptakan oleh pengarang untuk membuat cerita menjadi lebih hidup dan tidak terkesan monoton. Misalnya dengan menambahkan majas, pemilihan istilah, dan lain-lain. Nah, gaya bahasa di sini ini bisa kamu gunakan apakah gaya bahasanya sehari-hari atau gaya bahasa yang kiasan. Kalau misalnya bahasa kiasan itu yang menggunakan majas-majas, misalnya kala senja, kan kalau penyair, punten, kalau penulis-penulis itu untuk supaya tidak monoton, kadang menggunakan kata-kata yang konotatif, yang bukan sebenarnya. Kemudian ada juga menggunakan majas-majas, misalnya ketika ada ombak, ombak berkejar-kejaran di tepi pantai misalnya, atau dedaunan saling berbisik misalnya, itu kan konotatif banget ya, makna yang bukan sebenarnya, atau dia majas personifikasi gitu, seolah-olah mereka hidup padahal mereka tidak hidup. Nah, itu termasuk ke dalam gaya bahasa, jadi bisa ditunjukkan. Atau kala senja datang dengan senja kan nggak datang gitu ya, mereka tidak hidup gitu, mereka muncul dengan alamiah. Nah, itu berarti kala senja itu termasuk ke dalam gaya bahasa, seperti itu ya. Jadi itu gaya bahasanya, dan saya yakin setiap novel itu pasti menggunakan gaya bahasa beda-beda. Setiap penulis itu gaya bahasanya beda-beda dan selalu menggunakan majas atau kiasan yang menarik sehingga kita tuh lebih ke, "Oh iya ya, keren ya ini kata-katanya ya," gitu. Itu bisa termasuk ke dalam gaya bahasa. Selanjutnya yang keenam, ini ada sudut pandang, point of view. Sudut pandang ialah posisi pengarang dalam sebuah cerita atau karya sastra. Posisi pengarang ini terbagi menjadi dua, yaitu pengarang berperan langsung sebagai tokoh utama, dan pengarang hanya sebagai orang ketiga yang posisinya sebagai pengamat. Sebenarnya ada 3 ya, mohon maaf. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi pengarang itu posisinya ada 3. Bisa ada 3, orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Orang pertama itu apabila menggunakan kata aku atau saya. Misalnya di dalam novelnya, aku adalah Cindy. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia misalnya. Nah, aku di sini berarti si pengarang itu menceritakan dirinya sendiri. Berarti pengarang sebagai tokoh utama atau orang pertama. Kalau dia sebagai orang kedua, dia masuk ke dalam cerita tapi bukan tokoh utama. Tapi dia kenal dengan tokoh utamanya. Misalnya Cindy adalah siswa ini misalnya. Nah, itu adalah orang kedua.
Kemudian ada orang ketiga, dia tidak terlibat langsung, hanya dia. Jadi pengarangnya tidak serba tahu. Kalau misalnya orang kedua, pengarang tahu gitu ceritanya, kenal sama tokohnya tapi bukan sebagai tokoh, seperti itu ya. Jadi kalau membedakannya, kalau misalnya di dalam ininya, "Aku Cindy, aku siswa ini," misalnya, "Aku mahasiswa di universitas ini," misalnya, berarti kalau "aku" itu tokoh utama, seperti itu ya, orang pertama. Sudut pandangnya adalah pengarang sebagai orang pertama. Kemudian yang terakhir ini ada amanat. Amanat ialah pesan atau kesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui jalan cerita. Pesan dalam karya sastra bisa berupa kritik, saran, harapan, usulan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya di dalam pesannya ini, amanat ini, kamu apa sih yang kamu dapatkan dari novel itu? Misalnya dari Laskar Pelangi ya, saya mendapatkan bahwa pendidikan itu penting, kemudian bekerja keras itu penting, misalnya amanatnya itu bisa kamu sampaikan dalam bentuk paragraf, seperti itu. Apa sih yang kamu dapatkan baik buruknya dari novel itu? Itu ya, itu adalah unsur intrinsik. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Tadi kalau unsur intrinsik dari dalam novelnya, kalau unsur ekstrinsik dari luar novelnya. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini adalah menceritakan tentang pengarangnya. Biasanya kalau di dalam novel itu ada di lembar paling terakhir, ada profil pengarang. Misalnya pengarangnya itu lahir di mana, pendidikannya seperti apa, karya apa saja yang sudah dikeluarkan. Nah, itu kamu tuliskan latar belakang pengarang, dan biasanya suka ada di internet juga ya. Sekarang tuh di googling juga, kalau kamu nge-googling nih, kalau kamu searching, itu kamu pasti muncul misalnya Andrea Hirata atau Habibur Rahman, itu akan muncul profilnya, itu bisa kamu tuliskan. Itu adalah latar belakang pengarang. Kemudian berikutnya ada nilai-nilai. Ini pernah saya bahas di teks cerita sejarah ya. Nilai-nilai ini juga nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, moral, estetis. Kalau pengertiannya bisa kamu lihat di materi teks cerita sejarah itu sudah saya berikan, supaya nggak banyak nanti kamu di catatannya tulis aja lihat di teks cerita sejarah. Maksud kalau kamu menulis yang kemarin gitu, ini ada pengertiannya. Jadi nanti dilihat ada nggak nilai agamanya di dalam novel tersebut. Kemudian ada nggak nilai budayanya, nilai sosialnya, moral dan estetisnya. Itu harus disampaikan. Misalnya dia selalu berdoa, dia selalu bersyukur. Nah itu berarti nilai agama gitu. Nilai agamanya ada. Kemudian nilai budaya, sosial, moral, estetis itu ada. Itu sudah pernah saya jelaskan ya. Harusnya tidak lupa. Boleh kamu buka lagi catatan teks cerita sejarah. Itu adalah unsur ekstrinsiknya. Dan di dalam unsur ekstrinsik ini juga terdapat satu lagi kelebihan dan kekurangan. Jadi nanti kamu analisis kelebihannya apa sih novel ini, kemudian kekurangannya apa sih. Misalnya kelebihannya ceritanya menarik sehingga kita tuh ingin terus membacanya. Kemudian terdapat beberapa bagian yang membuat kita termotivasi. Misalnya kalau misalnya kekurangannya itu ada beberapa kesalahan penulisan, kertas yang berwarna kuning sehingga agak pusing membacanya atau hurufnya terlalu kecil. Nah, itu kekurangannya. Bisa kamu sampaikan ketika kamu meresensi ya. Itu materi hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mangga ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.